Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan semangat selalu karena Anda kembali bertemu lagi bersama saya Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja serta kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, nasib maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah di ujung tanduk. Pemerintah diminta fokus pada upaya penyelamatan Garuda. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk mencari solusi penyelesaian utang maskapai Garuda. Nasib maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah di ujung tanduk. Pemerintah diminta fokus pada upaya penyelamatan Garuda. Untuk itu Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya untuk mencari solusi penyelesaian hutang maskapai Garuda. Anggota Komisi 6 DPR RI Toha mengatakan tidak mudah untuk menggantikan maskapai Garuda. Untuk itu mempilotkan perusahaan bukan jalan keluar utama sebab Garuda memiliki sarana prasarana yang sangat besar dibandingkan dengan maskapai lain. Meski begitu menurutnya butuh upaya restrukturisasi yang besar terkait negosiasi dengan lessor atau perusahaan jasa leasing dan juga kreditur. Nah, saat ini mungkin Kementerian BUMN baru mencari skema-skema untuk bisa mengeksiskan Garuda itu. Tapi kalau memang tidak logis untuk dihidupkan kembali ya sebaiknya ya tutup, selesai. Toha menjelaskan langkah terbaik saat ini yang harus dilakukan adalah melalui negosiasi ulang dengan para lessor. Dukungan pemerintah dibutuhkan untuk bermediasi dengan para kreditur dalam upaya penyelamatan Garuda. Maka kita lihat perkembangannya dulu sampai sejauh mana duit BUMN itu pernyataan modal negara ini digunakan dan untuk apa. Kalau hanya membayar utang ya sebenarnya tidak ada hasilnya sama sekali. Tapi kalau untuk memanage ulang ya mungkin ada hasilnya. Kita lihat dulu di penjelasan berikutnya oleh Kementerian BUMN dan Garuda. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diharapkan bisa menghadirkan prinsip keadilan dari aspek lingkungan, masyarakat maupun perusahaan agar tercipta keseimbangan alam dan ekosistem. Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diharapkan bisa menghadirkan prinsip keadilan dari aspek lingkungan, masyarakat maupun perusahaan agar tercipta keseimbangan alam dan ekosistem. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan pengusaha pengelola sumber daya alam, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengatakan, kepentingan konservasi sumber daya alam tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi. Suhardi Duka menilai kerusakan ekosistem di sebuah wilayah seringkali diakibatkan sulitnya perekonomian masyarakat hingga rela melakukan perusakan terhadap alam. Perlindungan terhadap area-area konservasi ini supaya tidak seenaknya area konservasi ini dialih fungsi. Tidak seenaknya kepentingan ekonomi menerobos kepentingan dan kerusakan alam. Menurut Suhardi, menjaga keharmonisan dalam sebuah ekosistem menjadi hal yang esensial. Untuk itu, negara wajib melindungi melalui konservasi sumber daya alam, di antaranya dengan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara terukur dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kepentingan ekonomi, kemudian kepentingan keberlanjutan, kepentingan manusia, satwa, utamanya keanekaragaman hayati yang terlindungi, ini dapat memberikan ruang di dalam undang-undang ini. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Terkait maraknya perburuan satwa liar di berbagai kawasan di Indonesia menjadi urgensi penting dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan. Komisi 4 DPR RI mendorong Gakum KLHK serta pemerintah untuk lebih serius dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa liar. Maraknya perburuan satwa liar di berbagai kawasan di Indonesia menjadi urgensi penting dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan. Komisi 4 DPR RI mendorong Gakum, KLHK, serta pemerintah lebih serius dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa liar.
Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait kejahatan pada satwa liar. Menurutnya, perlu adanya koordinasi antar stakeholder dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hewan. Termasuk juga pihak kepolisian ya, jadi jangan ragu-ragu bersama juga dengan Gakum KLHK misalnya untuk menindak, untuk tahu siapa yang berada di balik semua perburuan liar ini. Nah, jangan sampai hanya masyarakat kecil yang jadi pion ya, yang mereka mungkin disuruh, yang mereka hanya karena kebutuhan ekonomi gitu, tetapi justru aktor utama justru tidak terlacak dan juga tidak ditindak. Sementara itu, Muhtarom mengatakan, Komisi 4 terus berusaha merespon berbagai laporan baik dari LSM maupun aktivitas perlindungan hewan dan satwa liar. Muhtarom mendesak aparat penegak hukum tegas dalam menindak pelaku kejahatan hewan. Itu selalu kita bicarakan ya di Komisi 4 karena kejadian itu tidak di Aceh saja. Ini benar-benar ada sebuah keseriusan lah begitu. Apalagi macan sudah semakin menurun. Kemudian gajah juga masih ada saja macan yang dikuliti. Ya, ini harus benar-benar serius lah. Vinita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antara yang datang dari Komisi 2 DPR RI meminta tim sel KPU dan Bawaslu untuk transparan. Setelah jeda, berikut ini. Komisi 2 DPR RI meminta tim seleksi atau tim sel calon anggota KPU dan Bawaslu untuk profesional dan transparan agar penyelenggaraan dan pengawasan pesta demokrasi menjadi berkualitas. Komisi 2 DPR RI meminta tim seleksi atau tim sel calon anggota KPU dan Bawaslu untuk profesional dan transparan agar penyelenggaraan dan pengawasan pesta demokrasi menjadi berkualitas. Ditemui usai RDP dengan tim sel KPU dan Bawaslu baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin berharap tim sel KPU dan Bawaslu nantinya bisa mempublikasi tiap tahapan seleksi yang dilalui oleh para pendaftar. Menurut Mahmud, transparansi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu sebagai pengawal utama pesta demokrasi mendatang. Tetapi memang karena ini akan menjadi penjaga gawang demokrasi kita, ya, para anggota KPU dan Bawaslu nanti tentunya ada berbagai persyaratan yang secara spesifik, secara detail itu akan nanti terungkap di dalam proses detail mereka. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan indikator penilaian calon anggota KPU dan Bawaslu nantinya tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan atau organisasi, tetapi juga dari pengalaman penyelenggaraan pemilu di lapangan. Salah satu indikator penilaian yang kami harapkan misalnya adalah bahwa sumber daya manusia nanti yang akan duduk sebagai pimpinan KPU dan Bawaslu RI itu kalau dilihat dari latar belakangnya itu tidak hanya berasal dari kelompok intelektual, kelompok aktivis, kampus, NGO gitu. Tapi mereka yang juga punya latar belakang lapangan yang cukup lama. Nur Fuad dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Penggabungan atau holding BUMN di bidang pariwisata diharapkan bisa mengembalikan geliat ekonomi di sektor pariwisata seperti sebelum masa pandemi. Penggabungan atau holding BUMN di bidang pariwisata diharapkan bisa mengembalikan geliat ekonomi di sektor pariwisata seperti sebelum masa pandemi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi mendorong PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero sebagai induk dari holding BUMN pariwisata dan pendukung bisa bersinergi memajukan pariwisata. Harapannya holding BUMN pariwisata yang terintegrasi dapat memenuhi standar internasional. Bisa menjadikan artinya apa? Karena kita juga tidak bisa hanya mengandalkan turis lokal, tapi akan mengandalkan turis asing. Jadi kalau turis asing ada standar-standar tertentu yang dipenuhi. Kalau kemarin itu tercerai-berai, sekarang ini bisa standarisasinya itu bisa
kita terapkan sesuai dengan quality internasional. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima. Untuk itu Arya meminta holding BUMN pariwisata dipersiapkan dengan matang. Kesiapan infrastruktur lainnya yang hampir 2 tahun ini tidak berjalan karena pandemi. Kita harapkan dengan kunjungan kerja Komisi 6 ke Bali ini, persiapan untuk membuka Bali sebagai wisata internasional atau masuknya turis mancanegara akan lebih dipersiapkan. Ini yang kita harapkan Bali akan menjadi percontohan wisata new normal baik untuk turis nasional dalam negeri maupun luar negeri. Dari Provinsi Bali, Temi Riansa, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong media lokal menjadi inspirasi bagi para penonton maupun pendengarnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong media lokal menjadi inspirasi bagi para penonton maupun pendengarnya. Hal itu disampaikan Bagus Adi Mahendra Putra usai menghadiri acara Lokakarya TVR Parlemen dengan media lokal di Bali. Bagus berharap adanya Lokakarya ini dapat mempererat komunikasi dan kerjasama TVR Parlemen dengan media lokal di daerah Bali. Media siaran lokal diharapkan dapat mendorong aspirasi dari masyarakat setempat agar sampai ke pemerintah. Bagus juga meminta media siaran lokal dapat menyajikan berita yang jernih, khususnya terkait isu-isu yang ada di daerah masing-masing. Bagaimana kita bisa melahirkan media ini sebagai media inspirasi bagi pendengarnya. Contoh semuanya di pertanian, bagaimana dia menjadi petani yang baik, bagaimana dia menghasilkan hasil pertanian yang unggul. Nah itu terkait dengan pariwisata, bagaimana kita mewujudkan destinasi pariwisata yang saling menunjang. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen Muhammad Najib Ibrahim mengungkapkan kebutuhan informasi terkait kinerja DPR akan bisa terpenuhi dengan adanya sinergi TVR Parlemen dengan media lokal. Najib berharap program ini dapat membantu memperluas akses informasi terkait dengan kinerja anggota DPR RI. Tantangan bagi televisi dan media radio adalah bagaimana kita menyeimbangkan informasi dari hoax yang selama ini berkembang cukup deras dengan media sosial, maka itu harus kita beritakan secara berimbang gitu kan, dengan fakta-fakta yang ada. Dari Provinsi Bali, Alfat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetap bersama kami. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mendukung usaha pembibitan kentang di Kabupaten Karo serta menekan ketergantungan akan pasokan bibit kentang dari Pulau Jawa. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendukung usaha pembibitan kentang di Kabupaten Karo dan menekan ketergantungan akan pasokan bibit kentang dari Pulau Jawa. Ditemui usai meninjau lokasi pembibitan komoditas kentang di Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyayangkan produksi kentang di Kabupaten Karo saat ini masih sangat bergantung akan pasokan bibit kentang dari Pulau Jawa. Sudin menyampaikan dalam 1 tahun petani di Kabupaten Karo bisa menghabiskan 1 triliun rupiah hanya untuk membeli bibit kentang. Biaya sebesar ini tentunya dapat dipangkas jika petani setempat dapat memproduksi bibit kentang secara mandiri. Saya minta dibantu, terutama yang mereka kan mintanya nggak banyak-banyak. Mereka butuh 1 traktor udah 4. Kemudian mereka juga butuh skren. Kemudian juga butuh pembibitan kentang. Karena tadi katanya per tahun tuh 1 triliun lebih untuk beli bibit dari Jawa. Kan besar sekali. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar mendukung pengembangan bibit kentang G0
yang memiliki banyak kelebihan dan cocok untuk diterapkan di lahan pertanian khusus dataran tinggi seperti di Tanah Karo. Usaha mereka patut diapresiasi dan didukung agar secara perlahan mereka bisa membuat sendiri benih kentangnya. Jadi genol dari sini bisa nanti disebarkan ke daerah lain. Dari Karo, Sumatera Utara, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Himpunan nelayan dan para pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI terkait dengan dampak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Gus Muhaimin yang akan ditindaklanjuti segera kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Himpunan nelayan dan para pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya menyampaikan aspirasi di gedung DPR terkait dampak akibat peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Gus Muhaimin yang akan ditindaklanjuti segera kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Himpunan nelayan dan para pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif PNBP meningkat 5 hingga 10 kali lipat. Situasi tersebut mengakibatkan 60% nelayan dan pelaku usaha merugi sebab tarif PNBP yang ditetapkan tidak sepadan dengan operasional dan pendapatan hasil tangkapan. Ya, inilah akibat dari PP yang tidak melibatkan dan mengajak pelaku mulai dari nelayan dan para bisnis kelautan untuk bicara. Apalagi ada indikasi menguntungkan pihak luar dan menguntungkan bisnis besar. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin menegaskan, pemerintah perlu segera meninjau kembali peraturan tersebut. PP tersebut dinilai sangat membebani para nelayan dan pelaku usaha, terutama di masa pandemi. PP 85 ini benar-benar menyulitkan dan membuat pelaku dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada pemerintah melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki, mencabut PP nomor 85 tahun 2021. Indah Ekawati dan Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah tadi beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.